Boleh on cam dulu, teman-teman. Gak bisa on cam semua tah ini? Bentar, Kak. Oke. Lauren bisa on cam? Ah, Kayaknya Lawrence berhalangan on cam ya? Tapi ada kan Lawrence? Iya. Nah, oh kirain berhalangan. Oke. Tadi habis kencing, Kak. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. I like to Lawrence tuh. Nah, ada. Oke. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin ngapain kita? Udah lupa ya. enggak. Oke, nggak apa-apa. Ya wajar lah kan sekolah juga banyak materi kan ya. Oke, jadi kita bahas dulu tentang pertemuan minggu lalu. Seperti biasa, kita minggu lalu udah pakai HTML CSS ya, Hmm. buat di seluruh halaman. Jadi kita udah nerapin HTML CSS buat seluruh halaman minggu kemarin. Open Nah, hal yang hari ini itu kita bakal em, implementasikan. Jadi udah yang dipelajarin 2 minggu HTML CSS itu kita implementasikan di Twine yang udah kalian bikin di modul sebelumnya tuh yang bikin game text tuh. Masih ada kan? Hmm. Masih. Ya kalau buka Twine sih harusnya masih ada kalau akunnya sama. Tuh. Jadi kita bahas sedikit tentang HTML CSS. Jadi HTML itu yang menjelaskan atau mengatur struktur webnya. Kalau CSS itu yang mengatur tampilannya. Nah, ini tag-tag yang ada di HTML masih ingat ya? Ada judul itu pakai H, terus nomornya mau 1 sampai 7 atau 1 sampai 6 bisa. Terus kalau teks dia pakai P atau paragraf, terus kalau tombol dia pakai button. Terus kalau link dia pakai A. Kalau gambar dia pakai IMG. Terus buat CSS, jadi di Twine itu lebih fokusnya ke CSS-nya sih, karena HTML-nya udah otomatis dari Twine-nya gitu. Jadi kita akan fokusnya ke CSS. Jadi kita ingat-ingat lagi format CSS-nya kayak gini. Ada tag dari HTML-nya dipanggil, terus pakai kurung kurawal gini, terus eh, masukin propertinya, terus baru nilainya apa. Emang ada ya font cantik gitu. Kayaknya nih font beautiful deh nih maksudnya. Tapi tak sengaja diterjemahin. Halo Fatan. Halo, Kak. Oke. Terus ya udah sih. Jadi kalian harus perhatiin juga nanti misal nanti kan ada tugas yang pakai GPT seperti biasa kan harus perhatiin apakah hasil dari GPT tuh udah benar gitu kan. Klarifikasi lagi jangan langsung di copy kayak biasa nanti error.
Gitu. Jadi hari ini seperti aku bilang tadi kita akan pelajarin HTML dan CSS di Twan yang udah kalian bikin waktu itu permanen teks tuh. Nah, jadi kita cari tahu struktur halaman di Twan-nya, HTML-nya, terus kita cari tahu tata permainan menggunakan HTML dan CSS. Nah, aku bakal jelasin tag halaman atau HTML dari Twan yang udah dibawaan dari sananya gitu, dari sistemnya. Nih, jadi di Twan itu kan bentuknya kayak gini ya kalau kalian buka di sini. Wait. Kan gini kan? Nah, terus ada buat ke halaman balik ke halaman yang sebelumnya tuh. Nah, kan tampilannya kayak gini. Nah, di sini itu udah ada struktur HTML-nya. Jadi, struktur untuk seluruh halaman itu pakai tag tw story. Terus untuk buat kembali ke halaman sebelumnya itu dia pakai tw sidebar. Terus untuk kata-kata, untuk ceritanya itu dia pakai tw passage. Terus untuk link dia pakai tw link. Sedangkan untuk di luar tw link ini, sekitar tw link ini dia pakai tw expression. Gitu. Jadi nanti kalian misal mau ngedit atau mau pakai HTML, mau diwarnain gitu, kalian tinggal panggil tag ininya aja. Jadi nggak perlu bikin tag HTML yang P atau A atau dan lain-lain itu. H1 gitu nggak perlu, udah ada bawaannya. Gitu. Nah, jadi sekarang ini aku bakal jelasin caranya supaya gimana TW sidebar-nya ini atau tombol kembali ke halaman sebelumnya itu hilang gitu. Jadi caranya kalian ke Twan-nya kalian dibuka kan, terus habis itu kalian ke story. Ntar aku ajarin cara ngeliat tag-nya. Jadi cara ngeliat tag-nya dulu ya. Cara ngeliat tag-nya itu kalian ke build, habis itu ke test. Nah, setelah itu kan muncul kayak gini nih. Kalian pilih yang DOM view. Kelihatan nggak ini di kanan bawah? Kelihatan. Nah, udah. Ini berarti tag yang akan dipakai. Nah, ini. Jadi kalau mau mengubah sesuai dari tag-tag ini. Nah, caranya pakai CSS-nya ke story, terus ke style sheet. Nah, ini di sini. Habis itu tinggal pakai misal mau menghilangkan tadi tombol yang kembalinya kan ada di tw sidebar. Terus karena mau menghilangkan dia pakai display. Non titik koma. Terus kalau di build, di play, nah udah hilang yang tombol kembalinya. Ini belum selesai ceritaku jadi hilang. Sorry ya, belum sampai selesai ceritanya. Gitu. Terus misal kalian mau apa lagi ya? Mau ganti latar backgroundnya. Ini kan berarti di tw story ya, background semua halamannya. Berarti tw story warna apa ya? Dipakai
apa website ini bisa sih buat mencari color, palette colornya. Misal backgroundnya mau pakai nih. Nah, gitu. Jadi nanti ada tugasnya yang tugas 2 sih kalau nggak salah itu ngebuat warnanya atau mau kalian diubah-ubah bebas itu segantung dari tema atau kalian gamenya apa gitu. Misal gamenya suasananya ada di pantai atau ada di pegunungan gitu mungkin biru atau hijau gitu. Sesuai lah. Bisa juga bikin gradasi. Tinggal tanya aja nanti. Gitu. Terus mau ngubah apa lagi misal ya. Oh ini mungkin ininya bisa nggak biru ya. Kan bawaannya biru tuh. Teweling pakai color. Misal mau warna apa yang gelap ya. Tuh. Ini hovernya masih bawaan sih. Kalau mau ganti hover berarti tinggal nah itu hover buat kayak diarahkan ke dia tuh jadi warnanya tertentu gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Dah gitu. Terus misal mau ganti yang lainnya kayak mau tulisannya mau dibuat warna apa itu bisa berarti pakai TW Passage tagnya gitu. Oke. Terus kalau ke platform ke tugas yang satu yang nomor 3 itu tugasnya ini. Jadi dia sembunyiin tombol kembali ke paragraf sebelumnya dari halaman kayak aku tadi tuh yang display none itu. Terus atur warna latar belakang yang tadi pakai TW apa tadi lupa deh. Terus atur warna teks tautan yang kayak tadi tuh. Yang aku contohin barusan. Tuh, terus nanti kalian kirimnya di sini bentuk file. Jadi ya sesuai arahan inilah. Jadi nanti di build terus di publish to file. Terus Teks file dengan tautan, nama Kak. gimana? Teks tautan bukan itu teks link ya? Iya, text link. Aku apa tadi? Oh, bisa ganti warna. Oh, Iya, bisa. Misal mau ngubah yang nanti itu di tugas 2 tuh nanti sesuai sama game kamu. Itu tugasnya bukan gini tapi nanti yang nomor 2 itu tugasnya sesuai sama tema game. Terus nanti kalian ngirimnya seperti biasa dikirim filenya. Jadi nanti yang paperclip terus dicentang soalnya. Gitu. Paham? paham, paham. Oke, silahkan dikerjakan. Bukan screenshot ya, publish to file ya. Ngirimnya.
Kalau udah bilang ya. Kak, Ya, background halamannya bisa gradasi nggak? bisa. Gimana? Coba tanya GPT. Tapi kan gradasinya tapi kan gradasinya tugas kedua, Nadim. Oh, 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 belum sekarang. Iya, sekarang ganti background color aja. Ada. Nanti disuruh pakai GPT buat sesuai sama temanya. Kak, aku Ya, udah nih. udah. Yang Nadim sama Lauren sudah. Udah bentar lagi. Oke, aku jelasin dulu ya, nanti dilanjut lagi. Oh iya, Fatan yang tugas kemarin kayaknya belum dikumpulin gak sih, Fatan? Oke, lihat sesinku dulu ya, nanti dilanjut ya. Nah, tadi kan udah bikin yang sesuai sama soal kan ya. Nah, sekarang kalian bikin sesuai sama tema game kalian. Nah, caranya nggak, karena kan banyak ya nanti yang diedit ya, Kak. Misal katanya tadi yang mau background colornya digradasi, terus juga mau, maksudnya ngeditnya itu nggak cuman kayak yang tadi, nggak cuman pakai dasar-dasarnya aja gitu. Kalau bisa bener-bener dibuat se-template game kalian gitu, semenarik mungkin lah, supaya nanti kelihatan, nggak kelihatannya kayak nggak garing gitu, nggak polos aja. Nah, nanti dibantu sama GPT kayak biasanya. Untuk promptnya kayak gini, jadi kalian tinggal minta format yang kayak biasanya itu, terus minta untuk menulis kode CSS di Twine ya. Soalnya nanti kalau kalian nulisnya kode CSS aja, dia bakal ngasih kayak yang kode CSS yang awal itu, yang dari format asli. Jadi dia bakal ngasih yang kayak A, terus bakal ngasih P gitu untuk tagnya. Jadi minta aja langsung buat kode CSS di Twine gitu, supaya dia nanti langsung ngasih tag yang kayak TWP change, terus TW link gitu, biar nanti nggak usah cari-cari lagi. Terus buat topiknya kalian tinggal minta untuk mendesain blok teks dalam gaya bla 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 sesuai sama tema game kalian.
Terus habis itu buat terbatasannya ini misal kalian mau minta salah satu tag aja gitu, nggak semuanya. Jadi misal mau minta salah satu tag kode berisi gaya untuk TW message aja gitu. Terus nanti hasilnya kayak gini nih, kayak yang biasanya hasil GPT tuh ada komen-komennya gini kan. Misal Iya. nanti hasilnya nggak sesuai atau kayaknya bukan ini deh yang aku mau gitu, kalian tinggal langsung benerin aja di GPT-nya gitu. Jadi misal kayak ini hasil yang nggak kalian mau, nanti tinggal minta sesuai sama yang kalian mau. Biasanya kalau kalian juga mau nentuin warnanya spesifik kayak yang tadi di color hunt itu, kalian tinggal copy aja itunya, eh, hexnya ini, terus kalian minta GPT buat minta sesuai warna hex ini. Itu dia bisa tuh. Daripada nanti kalian minta GPT warnanya kurang sesuai gitu, apa terlalu pastel atau terlalu neon gitu kan, kurang enak kan. Tuh, terus tinggal kerjain yang platform nomor 2. Ini. Jadi buat obrolan di GPT, terus kalian minta kode CSS format teks sesuai dengan jenis pengaturan game kamu. Terus salin dan tempel kode CSS dalam style sheet yang tadi itu. Terus jalankan, ulangi pembuatan hingga gaya yang tepat. Terus kayak tadi dikumpulinnya di build, terus publish to file, terus beri nama file dengan nama game kamu. Nah, terus nanti bikinnya yang benar-benar sesuai ya. Terus karena nanti kita bakal pakai penilaian gitu. Jadi nanti kayak misal Lawrence nilai punya Nadim, Nadim nilai punya Fatan, Fatan nilai punya Lawrence gitu. Hmm. Oke, udah paham? Oke, silakan dikerjakan. Seestetik mungkin sih.
Ya, Maksudnya salin dan tempel kode CSS ke dalam style sheet setelah tag TW sidebar apa ya? itu tuh setelah yang tadi itu, setelah yang kamu ngedit yang soal satu itu loh. Kalau kamu mau langsung yang tadi diganti langsung semua gitu nggak apa-apa juga. Itu maksudnya tadi karena kamu yang soal satu udah ngubah, jadi dia maunya kamu nggak ngubah yang hasil dari soal satu tadi gitu. Kayak misal Oh, kayak kamu tadi mau ganti backgroundnya semakin bervariatif gitu kan nggak apa-apa juga diganti aja semua. oke. Terus kalau bisa kayak tadi tuh yang tombol linknya kayak dikasih kotak gitu loh, kayak tadi yang ada di PPT tuh. Jadi gak cuman ganti warna-warnanya aja, bisa kayak dibuat linknya kayak tombol gitu. Jadi kan bisa dipencet. Maksudnya kalian nggak usah nambahin HTML tombol gitu. Maksudnya kalian tinggal masukin CSS supaya dia ada kotaknya gitu loh.
Nadim yang soal satu udah ngumpulin Nadim. Oh, satu. Iya. Yang Yang tugas dua. soal satu nomor 3. Udah. Oh, Masa? Kok nggak ada di sini? ntar ya coba ini lagi. Oh, belum belum di checklist. Oh, iya. Udah dikirim tapi filenya. Udah. Oke. Ada yang udah tah?
Udah sih nih, Oke. pengen tambah-tambahin lagi. Oke. Istirahat dulu ya sampai jam 10 ya. Lanjut nanti.
Halo, Oh, Kak. nonton apa kamu Nadim? Mana nih? Kok tidak on cam? Udah selesai Nadim? Udah. Wih, itu udah selesai ya? Ceritanya emang udah sampai akhir, Mm-mm. sampai ending. Lauren sama Fatan, ceritanya udah sampai ending belum? Nanti dinilai temennya tapi belum sampai ending. Udah Kak. Dah, Lawrence? Udah, Kak. Oke, sekarang nama game di Twine-nya coba diganti nama masing-masing. Terus di publish to file lagi. Udah? Kalau udah kirim di chat ya. Ada tuh yang kirim file. Saya ke toilet bentar ya. Ya, udah Fatan sama Lawrence udah di-publish. Udah selesai tapi ngeditnya. Masih pengen ngedit-ngedit lagi sih. Oke, sampai ini ya, sampai Nadim balik ya. Oke.
atau sampai 10-10 deh. Nanti publish tuh filenya nama kalian masing-masing. Udah, Fata?
Udah Kak. Oke, kirim ke platform sama kirim ke kolom chat ya. Ini Nadim udah nih. Lawrence coba kirim punya Lawrence. Fatan kirim punya Fatan. Nah, berarti sekarang Fatan download punyanya Lawrence, Lawrence download punyanya Nadim, Nadim download punyanya Fatan. Terus caranya setelah di-download, Aku download punya siapa? gimana tadi? Lupa aku sampai Fatan download punyanya Lawrence, Lawrence download Nah, punyanya Nadim, Nadim ya. download punyanya Fatan. Oh, oke. Nah, misal nih aku download punyanya Nadim misal ya. Lama juga ya. Lama ya. Padahal cuman nggak sampai setengah MB. Di kalian lama juga nggak? Iya. Kayaknya emang enak pakai drives. Nah, udah nih aku udah download punyanya Nadim nih. Misalnya aku share screen. Kalian balik ke Twine kalian. Tadi kan tampilannya gini. Kalian back aja ke sampai bagian daftar story kalian. Terus kalian new salah. Kalian ini library, terus import, choose file, pilih filenya. Nah, nanti udah, terus kalian tinggal buka. Terus jalanin deh, kayak biasa, build, play. Oke. Gitu. Terus kalian jalanin, kalian main lah pakai punya teman kalian itu. Soal kalian dapat ending apa gitu kan. Nah, ini akhir terbuka gitu. Nah, kalian nilai menurut kalian gimana ceritanya. Nah, nanti di tugas 3 tuh udah ada tugasnya, kalian klik di tautan itu, terus seperti biasa kalian make a copy buat salinan. Terus cara penilaiannya di sini udah ada nih. Jadi kalian baca ini kategori penilaiannya, apa yang mau dinilai, terus tinggal ya atau tidak, terus kasih komentar. Misal kalian punya saran atau kalian ngerasa kayak ini harusnya diginiin gitu, bilang aja. Hmm. Jadi ini kriterianya mana tadi tuh? Kriteria nih. Jadi berdasarkan yang pertama itu alur cerita permainannya. Non-linear itu artinya apakah udah benar berdasarkan yang pertemuan keberapa ya, aku lupa, tentang pertemuan ketiga kalau nggak salah, tentang alur cerita permainan itu. Terus apakah permainannya itu memiliki alur yang cerita tahap klimaks itu yang penting dan aksi yang meningkat. Terus tahap klimaksnya pemain memecahkan masalah yang menentukan akhir permainan.
Terus pilihan-pilihan dalam alur cerita tersebut bukanlah fiktif melainkan dapat dimengerti oleh pemain. Artinya udah nyambung belum cerita yang teman kalian itu yang kalian review. Terus sudah didukung oleh informasi dalam game. Terus tentang mematuhi standar permainan teks, artinya ringkas ditulis dalam bahasa artistik. Terus menceritakan tentang tindakan pemain, bukan karakternya. Kamu melakukan, bukan mereka melakukan. Jadi tentang pemainnya intinya. Terus apakah teks dan tautan memiliki desain yang unik? Gitu. Nanti seperti biasa kalian linknya pastikan bisa di view. Terus habis itu kalian kirim di sini. Paham? Iya. Oke. Coba di review punya temennya. Kak, punya aku muter mulu kak pas download. Belum selesai download dari chat. Belum, belum. Belum. Loh, kalian belum selesai semua? Belum. Coba tak buatin link drive ya, biar ini. Kirain udah. Coba itu dibuka drive-nya terus masing-masing kirim di situ lagi.
Bisa tambahin file kan? Bisa toh. Bisa. Tadi gimana urutannya? Lupa lagi. Fatan review punya Lawrence ya? Tadi gitu ya aku ya? Iya. Iya, terus Lawrence review punyanya Nadim. Nadim review punyanya Fatan. Udah dikirim punya Fatan. Lah, aku punya aku udah ada, Kak. Iya, aku barusan nambahin. Oh. Kan aku udah download punya kamu tadi. Nah, itu udah lengkap tuh.
Kalau udah dikirim di platform ya. Oke. Fatan sama Nadim belum? Ya, bentar Kak. Lawrence tadi nilai punya siapa? Nilai review. Nilai nggak tahu. Punya Nadim nggak? Gimana menurut kamu? Ya udah bagus lah. Udah bagus tuh Nadim katanya. Masya Allah. Makasih gitu. Makasih, makasih, makasih. Kan seumuran kan ya? Kayaknya iya. Iya. 15 semua. Kok bisa pas gitu ya? Oke, yuk, balik dulu deh kalau belum selesai dilanjut nanti. Balik ke Zoom lagi. Seperti biasa kita penutupan. Hari ini belajar apa? Ini ganti desain story-nya. Iya, sip. Ada lagi mungkin? Nggak ada ya? Itu doang ya hari ini ya? Itu aja sih. Ya, minggu depan itu... Sebentar lupa. Minggu depan kita udah nggak bermain teks lagi, kita main gambar. Jadi pakai salah satu AI, kalau nggak salah kita pakai Fusion Brain sih kalau nggak ganti. Pakai Pakai Fusion apa, Kak? Brain Oke. itu kayak GPT tapi dia khusus buat pembuatan gambar gitu. Hmm, Jadi nanti hasil akhirnya sama, kita bakal buat gambar untuk supaya cerita kalian di Twine tuh semakin menarik gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Allah. Nggak ada ya? Oke, ketemu minggu depan ya. ya Kak. Thank you. Kasih Kak. Kasih Kak. Kasih. Kasih Kak.